Yang pertama itu obat hati kita di mana ketika hati kita sedang keras. Sedang keras itu awas, ketika dinasehatin gak mau denger gitu ya, malah ngelawan. Hati itu ketika dinasehati itu malah ngelawan, itu ngebalik gitu, biasanya itu hati kita sedang keras. Atau ketika kita ingat dosa, kita nggak takut, nggak meneteskan air mata tidak menetes ketika kita ingat dosa, ingat kematian, ingat siksa kubur, ingat siksa api neraka. Itu hati kita nggak terenyuh gitu, nggak takut sama sekali. Berarti hati kita pada saat kondisi sedang keras. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Al-hadis. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasuluhun nabiyyul habibul karim, wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul kiram muhtaram, saya hormati para KM beserta jajarannya, para asatidzah, para hujaj, seluruh jamaah Masjid Jami'at Taqwa yang mudah-mudahan kita semuanya selalu dijaga, dipelihara, dilindungi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Salawat beserta salam semoga tercurah limpah kepada Fadl Alam Habibana Karim wa Nabiyana Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para atba' tabi'in, mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita lanjutkan kembali kajian kita. Sekarang menginjak kepada makalah yang ke-14. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatur rabi'atu asyarah. Makalah yang ke-14 ini akan menceritakan tentang penawar hati atau obat hati. Kalau bahasa Jawanya tombo hati. Ini suka dilaguin ya. Mungkin sudah hafal gitu ya lagu-lagunya, tapi hadisnya enggak hafal. Lagu nama gampang dihafalin, kalau urusan hadis lupa. Nah, kita baca sekarang hadisnya. Dari siapa? Abdullah
Al-Intaqi rahimahullah, dari Abdullah Al-Intaqi rahimahullah, semoga Allah selalu merahmatinya. Qala, beliau pernah berkata, khamsun hunna min dawa'il qalb. Khamsun, ada 5 perkara. Hunna, yang dimana 5 perkara tersebut min dawa'il qalbi, itu termasuk daripada penawar atau obat hati. Kapan itu? Ingda qaswatihi, ketika hati kita keras. Awasnya, ketika hati kita keras, ini jadi obatnya. Wa hadhil khamsatu ma'khudat min kalami Sayyidil Jalil Ibrahim Al-Khawas. Dan kalam yang 5 ini diambil dari kalam Sayyidina Al-Jalil Ibrahim Al-Khawas, sebagaimana telah disebutkan oleh Imam An-Nawawi fi Tibyan, di dalam kitab At-Tibyan. Wa zada ba'dum ala hadhil khamsat wa asya'a katsara. Sebagian ulama bahkan menambahkan itu ya, ala hadhil khamsah, kepada yang 5 perkara ini, asya'an katsiratan, banyak sekali ditambahnya. Lakin ba'duha yadkhulu fiha, tetapi sebagian yang banyak itu masuk kepada sebagian yang lainnya. Tetap baik 5 tuh, tetapi dimasukkan yang banyak, tambahannya dimasukkan kepada yang 5 pokoknya. Makanya akhirnya tetap 5 keneh itu. Jadi ada 5 perkara di mana ini termasuk penawar hati atau obat hati. Ini berlakunya ketika hati kita keras, ya, hati kita keras. Karena hati ini suka berubah-ubah gitu. Betul gitu? Hati ini suka berubah-ubah. Makanya kita suka berdoa, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dini wa ala ta'atik. Ya muqallibal qulub, wahai zat yang membulak-balik hati, yang merubah-rubah hati, sabbit qalbi ala dini, tetapkan hati kami Allah, ala dinik, di atas agamamu, wa ala ta'atik, dan di atas ketaatan kepadamu. Itu ya, berdoa tetap kepada Allah supaya hati kita istiqomah terus di dalam agama yang lurus, dan juga tetap di dalam berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai melenceng, jangan sampai bengkok, was, atau pindah jalur itu. Ya, hati-hati ya. Mana yang 5 perkara ini? Yang pertama, mujalasatu sholihin. Yang pertama, berkumpul dengan orang-orang saleh, mujalasah. Jadi satu majlis dengan orang-orang soleh. Jadi majlis atau majalis itu dari jalasa, ya jalasa ya jelisu, itu duduk bareng sama dengan orang-orang soleh. Ya Allah, seperti halnya kita pada subuh hari ini, masya Allah, kita duduk bareng-bareng dengan orang-orang soleh. Solihin ini ahlul khair, ya. Maksud solihin di sini adalah ahlul khair, ahli-ahli kebaikan, ahli-ahli yang selalu berbuat baik, orang-orang yang selalu menanamkan nilai-nilai kebaikan. Itulah solihin, bukan hanya namanya saja. Siapa namanya soleh, tetapi kelakuannya toleh. Ya Allah, jauh banget itu.
Kadang nama yang baik kelakuannya amburadul ya, aneh. Seharusnya namanya itu menjadi doa. Masya Allah. Itu bahasanya kita malu-malu sama nama. Namanya udah soleh, masa kelakuan tidak soleh. Tapi tidak sedikit sih gitu ya. Namanya soleh malah tidak soleh. Yang pertama itu obat hati kita di mana ketika hati kita sedang keras. Sedang keras itu awas, ketika dinasihatin gak mau denger gitu ya, malah ngelawan. Hati itu ketika dinasihati itu malah ngelawan, itu ngebalik gitu, biasanya itu hati kita sedang keras. Atau ketika kita ingat dosa, kita nggak takut, nggak meneteskan air mata tidak menetes ketika kita ingat dosa, ingat kematian, ingat siksa kubur, ingat siksa api neraka. Itu hati kita nggak terenyuh gitu, nggak takut sama sekali. Berarti hati kita pada saat kondisi sedang keras. Nah itu butuh obat. Awas, butuh penawar. Karena bahaya kalau hati kita dibiarkan keras, nantinya mati. Hati kita mati. Sebagaimana yang telah Allah firmankan, khatamallahu ala qulubihi wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun. Ini ciri orang-orang kafir, orang-orang yang sudah dikunci hatinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah bahaya. Walaupun casingnya orang muslim, casingnya orang mukmin, tapi hatinya kafir, itulah orang-orang munafik. Maka ayat-ayat selanjutnya 20 ayat ini berkenaan tentang sifat orang-orang munafik. Orang kafir mah cuma 2 ayat, tetapi ketika menceritakan, menggambarkan sifatan daripada orang-orang munafik, Allah sebutkan dalam 20 ayat berikutnya. Masya Allah, betapa bahayanya orang-orang munafik yang berkesingkan orang mukmin, kesingkan orang muslim, tetapi hatinya kafir. Nauzubillah summa na'udzubillah. Kenapa? Karena dia tidak mau mengobati hatinya yang sakit. Bukan hanya badan sebenarnya yang sakit itu. Kadang orang takut ketika memiliki atau mempunyai penyakit badan, tetapi ketika giliran hatinya yang sakit, dia tidak takut. Padahal itu penyakit hati lebih bahaya daripada penyakit badan. Awas nih, hati-hati Pak ya. Kita paling serem ketika mendengar penyakit-penyakit badan. Tetapi giliran penyakit hati kita tenang-tenang saja. Ya. Contohnya apa? Penyakit hati ghibah, itu penyakit hati. Ghibah, hasud, zalim, itu yang mengotori hati kita jadi hitam. Tuh, takabur, itu riya, itu penyakit-penyakit hati. Awas nih, awas. Makanya ketika kita mendengarkan nasihat itu harus masuk ke dalam hati. Jangan hanya cuma sampai telinga. Itu masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, atau masuk telinga kiri, keluar telinga, enggak masuk meresap ke dalam hati. Bahaya itu. Itu awas nih, bahaya. Sebanyak apapun majelis ilmu yang kita datangi, ketika gitu modelnya keluar masuk kiri, keluar kanan, masuk kanan, keluar kiri. Kalau modelnya model gitu, itu nggak akan ada manfaatnya. Seolah-olah kita itu sedang dipermainkan syaitan. Serasa gitu ahli ilmu, karena di mana-mana majlis sering kita datang. Padahal majlis sendiri adem-adem saja gitu. Ada yang seperti itu.
Jadi keluar mah wah di mana-mana majlis, pas di majlis di lingkungannya sendiri kagak mau. Itu diantaranya qaswatul qalb. Awas nih, hati-hati ya. Kalau ngikutin pengajian ngelihat ustadznya, ini ustadznya siapa nih? Hah? Itu lagi bosen. Dilihat, wah ustadz itu nggak mau tah. Itu diantaranya qasal qalb, hati kita lagi keras, maka butuh obat. Awas nih, karena lagi sakit hati kita itu. Qasal qalb itu hati kita sedang dalam keadaan sakit, harus mendatangi dokter hati gitu ya, dokter hati. Awas itu ya, perlu obatnya. Di antara yang pertama obatnya apa? Mujalasatus sholihin. Awas kita berkumpul ngeriung satu majlis dengan orang-orang soleh. Beda Pak, rasanya juga beda. Seperti keadaan sekarang ini ya, adem ya, betul Pak ya. Ya Allah, tenang perasaan. Padahal udah keluar dari masjid puyeng lagi gitu. Lagi kalau ngaji nggak mikirin apa-apa, betul Bu? Bu, betul gak? Ya Allah, padahal besok tuh ya Allah tagihan banyak gitu. Tapi ketika sudah masuk di majelis ilmu tenang, adem aja. Sampai yang lupa segala-galanya ada ya. Gak ingat apa yang diomongin ustadz sama sekali gitu. Tiba-tiba waalaikumsalam ya beres gitu. Ini ustadz tadi ngomong apa? Sebentar banget padahal tidur gitu. Ya Allah, saking enaknya itu majelis ya ilmu. Masya Allah. Tidak ada suatu kaum di mana di kaum tersebut dibacakan ayat-ayat Al-Quran tuh, wa yatadarusunahu, terus tadarus gitu ya, baca bareng terus dijelaskan, kecuali wahafathumul malaikatu, malaikat sedang berkumpul, wa ghasiyathumur rahmah, kemudian kita sedang dihujani dengan hujan rahmat. Awas ya, Masya Allah, kita sekarang itu sedang dihujani dengan hujan rahmatnya, kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, makanya beda kerasanya, adem ayem gitu. Selanjutnya ahlul khair di sini ayat hudurul majalisul maksudnya mujasatus salihin ayat hudurul majalisul wa'di wa akhbaris salihin wa yadkhulu fi dzalika as-sumtu wal uzlah anil khaidina fil batil. Jadi hadir di majlis-majlis wa'idhah, majlis-majlis ilmu ini dalamnya gitu. Wa ahbarus salihin, dan kabar-kabar orang-orang saleh. Masyaallah, dan masuk di dalamnya apa? As-sumtu, diam tuh, diam. Dan juga masuk di dalamnya wal uzlatanul khadiin, uzlah daripada orang-orang yang buruk pekertinya, uzlah dijauhin, bilbat di dalam kebatilan gitu, orang-orang yang selalu mengerjakan kebatilan-kebatilan. Kita uzlah itu juga termasuk mujalasatus sholihin. Jadi ketika kita ngelihat orang lain berbuat batil, bukan ditemenin, tapi harus uzlah, dijauhi. Maksudnya harus dijauhi. Selanjutnya obat hati yang kedua wa qiraatul Qur'an. Ini seberapa kali baca ini ada baik ini tuh. Qiraatul Qur'an. Awas, membaca Al-Qur'an bitadaburi fil makna, dengan mentadaburi maknanya. Awas, bukan hanya membaca. Bukan hanya sekedar membaca saja, tetapi harus ditadaburi, diresapi makna yang ada di dalamnya. Tuh, wasiat tetap saja sebenarnya di majlis-majlis ilmu, ketika dijelaskan oleh para
para guru-guru kita, orang-orang alim tuh itu qiraatul Quran. Ini yang jarang sekali. Jadi ya, yang susah sekali, mudah diucapkan tetapi berat untuk dilakukan. Betul gak? Ini baca Quran itu ya, sehari kita sudah berapa juz yang kita baca? Coba 10 juz, ngacung yang 10 juz. Cok ganti sedikit teuing cenah 10 juz mah ganti jadi 5 juz. Yang 3 juz ada, yang 1 juz gak ada, setengah juz masih enggak ada, seperempat juz. Ya Allah, bener ya Pak? Ya Allah, iya lupa. Udah maca, kalau maca WA, SMS, wow, HP itu kayak sudah mengakar. HP itu di tangan ya, betul ya? Ya Allah. Tapi Al-Quran dibiarkan berdebu. Inna lillahi wa inna ilaihi. Ini ngingetinnya, bukan buat para jamaah saja, buat diri saya sendiri sama tuh. Buat ngingetin harus banyak-banyak baca Quran. Kenapa? Karena kata baginda Rasul, Iqra'ul Quran, itu kata Rasul, baca olehmu Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Kenapa? Nanti Al-Quran akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat, pertolongan tuh bagi orang-orang yang suka membacanya. Allah, awas ya, bukan membaca cuma WA, Facebook, Twitter, segala macam yang gitu, tetapi yang akan menyelamatkan kita pada hari kiamat nanti adalah bacaan Al-Quran. Ya Allah, tuh ya, ntar aja Ustaz bulan Ramadan lagi ya. Iya, kalau sampai umurnya ke Ramadan, awas ya. Makanya bikin tuh 1 bulan itu hataman, itu bukan hanya Ramadan. Hebat ya kayaknya hataman ya, betul gak? Betul apa enggak? Gitu. Tapi nggak usah makan-makan, ini makan-makan baik sih. Gak usah makan-makan. Itu hataman Quran nih, kumpul ibu-ibu, seberapa, 1 hataman, lumayan ya bapak-bapaknya, 1 hataman, biar berkah gitu ya. Karena kalau kita sengaja baca, ya Allah, berat, betul ya, sebulan kali tamat gitu ya hatam Quran, berat gak? Berat perasaan itu, 1 juz sehari gitu. Berarti kalau 30 hari ya 30 juz hatam 1 bulan. Itu paling kedul sebenarnya gitu. Itu ya sebenarnya yang paling kedul itu, sebulan sekali. Masya Allah. Sok bikin ya, sok bikin hataman Quran, biar bareng-bareng seraung kita baca Al-Quran. Tuh hebat itu ya, Masya Allah. Kenapa? Karena itu yang akan nyelamatin kita, beri syafaat buat kita. Bahkan nanti yang akan menyelamatkan dari siksa kubur, jangan di akhirat kelamaan, di kubur saja. Setelah kita meninggal masuk ke alam kubur, alam barzah, nanti yang akan menyelamatkan dari siksa kubur adalah qiraatul Quran. Ini kemarin sudah dibahas ya, ada formula 44 itu yang akan menyelamatkan kita dari siksa kubur. Yang pertama muhafadzatus shalat, ini diulang-ulang biar masuk ke dalam hati. 1, muhafadzatul shalat, menjaga shalat. Yang kedua sedekah. Nah, yang ketiga qiraatul Quran. Nah, yang keempat kasratut tasbih, banyakin tasbih. Itulah yang mau nyelamatin mah. Itu ya, bukan hanya megang Quran, megang HP. Ya kan Ustaz, di HP juga ada aplikasi Quran. Ya iya, coba kalau kita mau niat baca Quran di HP, ketika buka HP
Pas itu di aplikasi WhatsApp-na ada angka 7 tuh ya, atau 10. Kira-kira yang dibacanya, yang ditekannya yang mana? Aplikasi Quran apa WhatsApp dulu? Hah? WhatsApp lagi gitu. Setelah baca WhatsApp lupa. Waduh. Tadinya niatnya mau baca Quran, terlalu banyak godaan nih sebenarnya, betul ya? Ya Allah, apalagi yang suka nonton YouTube gitu ya. Ketika di YouTube ada angka-angka seperti itu, pencet lagi padahal tadi mau baca Quran, lewat niatnya udah lupa. Udah, Masya Allah. Nih, makanya awas. Setidaknya kita itu harus mempersiapkan diri kita gitu, diri kita sendiri aja gitu. Jangan kita urusin orang lain, karena kita ngurusin orang lain, diri kita udah bisa apa belum gitu ya. Lepas dulu gitu dari HP kita. Ini udah gak pegang HP ya, alhamdulillah. Dari jam berapa tadi? Dari bangun malam, alhamdulillah. Ya Allah, lepas dulu atulah malamnya. Jangan main-main HP. Bisa nggak? Insya Allah. Ya Allah. Kalau sehari gak pegang HP kayaknya gimana ya, betul gak? Astagfirullah. Harus hati-hati nih ya, ini hati-hati. Oh, yang harus kita sering pegang itu adalah Al-Quran. Ternyata itu yang bisa menyelamatkan kita daripada siksa kubur. Kita takut gak kita ketika mendengar siksa kubur? Tenang-tenang saja kita main, betul ya? Diceritakan oleh guru-guru kita begitu dahsyatnya siksa kubur. Adem ayem. Sayyidina Ali karamallahu wajah ketika diceritakan tentang akhirat, beliau enggak takut, tetapi ketika diceritakan tentang siksa kubur, nangis dia. Gitu ya, nangis, ya Allah. Kenapa? Karena kalau di akhirat kita bareng-bareng, banyak kan gitu. Tetapi ketika di alam kubur kita sendirian, enggak ada yang mau nemenin kita. Betul ya. Di zahirnya saja kita dianterin sampai liang lahat. Setelah kita dikubur, kita, para ahli kita, keluarga kita pulang lagi, kan gitu ya. Ada 3 perkara yang akan mengikuti si mayit ketika mau menjelang masuk ke kuburan, ke alam kubur. Itu yang 2 pulang lagi, yang 1 akan tetap ngikutin kita. Yatba'ul maitu salasun gitu. Yang 2 akan balik lagi, yang 1 akan nemenin si mayit. Apa yang 2 akan kembali? Ahluhu wa maluhu. Ahlinya itu keluarganya, istrinya kalau meninggal suaminya nih, istrinya nganter pulang lagi, anaknya nganter cuma pulang lagi. Yang dulu dia berjanji sehidup semati, bohong tuh. Bohong ya Bu ya. Ya Allah. Bohong katanya. Sehidup semati. Kalau salah seorang yang mati mah gak mau yang lain ngikut. Ya Allah, gitu. Pulang lagi yang 2, yang tetap ngikutin kita cuma 1, yaitu apa? Amaluhu. Itu amal perbuatan kita. Tuh, amal perbuatan kita yang akan tetap ngikutin kita. Cuma amal perbuatan itu ada baik, ada buruk. Ini yang kita takutkan, yang paling banyak nemenin kita adalah amal buruk. Nanti akan diwujudkan dalam rupa yang mengerikan, dalam rupa yang menyeramkan, dalam rupa yang menjijikan gitu. Nauzubillah, ya Allah. Itu ya. Ini siapa? Jelek-jelek amat nih gitu. Masa nggak tahu ini amalmu ketika di dunia, amal ngomongin orang, ngidolimin orang, ngasudin orang.
nih amalan gak rukun sama tetangga ini nih itu ya Allah gitu. Tetapi berbahagialah orang-orang yang banyak amal solehnya. Ya Allah, ketika ini siapa ya, saya belum pernah ngelihat di dunia orang yang paling baik, yang paling bagus daripada kamu. Apa yang katakan, inilah qiraatul Quran, Quran yang sering kamu baca. Ya Allah, ini amalan kamu sering duduk dengan orang-orang soleh di majlis-majlis ilmu nanti gitu. Ya Allah, dia yang akan nyelamatin kita dari siksa kubur. Kita nemenin terus. Bahkan orang-orang soleh, orang-orang mukmin mah telah dikatakan juga dalam kitab Daqaiqul Ahbar, orang-orang mukmin, orang-orang soleh itu, kata malaikat, naumatal arus, tidurlah kamu seperti tidurnya ngantin. Masya Allah, begitu. Itu orang soleh. Ya Allah, itu ya. Nah, baca Al-Quran dan mentadaburi maknanya. Awas, kenapa? Karena di akhir zaman nanti akan ada satu zaman, kata Rasul, wa ma minal Quran illa rasmuhu, tidak ada Al-Quran kecuali hanya tulisannya saja. Atau kata Mbah Mun itu sampai tenggorokan. Itu ya, cuma sampai baca saja, tidak sampai ke dalam hati gitu. Padahal penyakitnya ada di dalam hati. Maka jangan aneh ada orang-orang yang sudah hafal Quran tetapi kelakuannya jauh daripada Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Qurannya hanya sampai tenggorokan, tidak sampai meresap ke dalam hati yang paling dalam. Awas. Iya, makanya pentingnya mentadaburi Al-Quran. Itu yang baca, apalagi yang jarang baca gitu. Yang sering baca saja sudah tidak ada jaminan gitu, kecuali orang-orang yang mentadaburi maknanya. Apalagi orang yang jarang sekali baca Al-Quran atau sama sekali tidak pernah baca Quran. Masya Allah. Padahal mah di ayat-ayat pertama gitu ya, surat Al-Baqarah kan gitu, sering kita baca ya, paling hafal ya ayat ini. Alif Lam Mim Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini. Zalikal kitab itu tuh. Itu ya, ditunjukin kitab-kitab yang ada di sekitar kita. Kitab-kitab yang sering kita baca yaitu Al-Qur'an. La raiba fi, ay la syakka fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, ay rahmatan li ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh dalam tafsirannya maksud hudan itu ay rahmatan. Itu dalam tafsir Munir karangan Syekh Muhammad Nawawi Al-Bandadi. Maksud hudan itu adalah rahmatan li ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran itu menjadi rahmat buat kita. Kalau kita pengen penuh dengan rahmat Allah, pengen penuh dengan rahmat kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala, jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Karena Al-Quran menjadi rahmat bagi umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya beda orang-orang yang sering baca Quran dengan orang-orang yang jarang atau bahkan tidak suka baca Al-Quran. Beda hatinya, beda tenangnya. Orang yang sering baca Quran mah tenang hatinya, walaupun dalam kondisi apapun. Itu ya, kalau anak muda lagi galau gitu ya, biasa kalau anak muda mah urusan cinta, betul kan? Ini ada anak-anak muda nih, ya Allah, itu ya, udah lama-lama gitu ya, nikahnya sama yang lain gitu. Itu galau gitu, gimana tuh? Jangan jauh-jauh frustasi, gantung diri. Itu ada orang, ya Allah, ini anak-anak muda nih
yang belum laku gitu, anak muda yang belum laku kan gitu. Ya Allah, nih sering-sering baca biar apa? Biar hati kita tenang. Ya Allah, jodoh kita sudah ada yang ngatur. Tuh, ada jodoh kita ada. Kok belum datang juga? Ya berusaha kitanya, berikhtiar dan berdoa. Kalau guru mah Robbana hablan itu, amalin itu nih anak muda nih. Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu doa apa? Minta dikasih jodoh yang soleha itu. Ya Allah, bukan amalan-amalan yang lain-lain, awas nih, itu aja doanya gitu. Robbana hablana kan itu. Robbana ya Allah, hab kasih, berikan lana kepada kami. Robbana hablana min azwajina itu istri, cuma azwaj itu banyak. Kenapa? Karena yang mintanya juga lana, kami itu. Oh Ustaz, di sana kan azwajana berarti harus banyak. Enggak maksudnya. Karena yang mintanya juga banyak. Awas nih. Domirnya juga nak. Itu. Jadi kita semua minta tuh. Itu sering kita baca setiap sholat bahkan. Saya doanya enggak pernah ganti-ganti. Mau bosan mau enggak, jamaah enggak. Ya saya mintanya ke Allah bukan ke jamaah, betul enggak? Kalau berdoa kira-kira minta ke jamaah apa ke Allah? Ke Allah gitu. Malah Allah malah senang kalau terus-terus gitu. Itu minta apa? Azwaj itu. Ya Allah, minta istri yang soleh gitu. Wa dzurriyyatina, setelah istri apa? Anak keturunan yang soleh. Qurrata a'yun. Masya Allah. Qurrata a'yun itu apa? Ya Allah, penyejuk mata hati. Ya Allah, tenang ketika udah ngelihat istri itu. Wah, tenang hati itu. Gitu ya. Itu. Imo ketika ngeliat istri gerah banget gitu. Berarti qurrata a'yun itu bang. Ya Allah, ketika ngelihat anak, cucu, ya Allah, adem itu ya. Insya Allah. Padahal kita udah kerja habis-habisan berat. Ya Allah, gitu ya. Banting tulang, peras keringat, kaki dijadiin kepala jadiin kaki, udah bentang banting gitu. Tetapi ketika suasana kita pulang ke rumah, ketika ngelihat istri kita senyum, ya Allah, yang capek, yang peluh tadi itu hilang. Ya Allah, ketika datang yang nyambut itu anak kita, itunya abi apa salah, bapak, abah dan sebagainya panggilan, meluk kita ya Allah dengan riangnya. Hilang nggak capaian kita? Hilang Pak. Sudah mah capek, pas pulang istri belibet banget tentang mukanya, anak itu berantem. Wah Allah, boro-boro hilang, malah nambah stres gitu ya. Ya Bu ya, insya Allah kalau jamaah ibu-ibu di sini ya Allah soleha. Ya Allah, itu ya ketika kita datang assalamualaikum, waalaikumsalam, dibuka dengan pandangan gitu, lempar dengan senyuman. Ya Allah, sudah cantik itu dulu gitu ya. Ya Allah, sudah dulu cantik. Ya Allah, tapi senyum. Ini mah udah ini senyum lagi ya. Itu ya. Maka banyakin ya anak-anak muda, Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu doa, jangan yang aneh-aneh, itu doa itu. Gitu ya, itu doa minta diberikan istri dan keturunan yang soleh dan soleha gitu tuh ya. Yang kedua, jadi obat hati itu apa? Qiraatul Quran, banyak-banyak membaca
Quran dan mentadaburi maknanya. Was ya, mentadaburi isi daripada kandungan yang ada dalam Al-Quran. Sudah cukup. Mudah-mudahan manfaatnya, nambah iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah selalu melimpahkan rahmat kasih sayangnya juga keberkahannya untuk kita semuanya. Berkah sisa umur kita, berkah kasab dan usaha-usaha kita, berkah keluarga kita, mudah-mudahan dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, berkah anak-anak dan keturunan-keturunan kita, mudah-mudahan mereka dijadikan anak-anak dan keturunan yang soleh dan soleha. Hajat-hajat kita, maksud-maksud kita, niat-niat kita yang baik, mudah-mudahan cepat dikabuli ijabah Allah Subhanahu wa taala. Persangkutan-persangkutan di antara kita, hakul adami, kesulitan-kesulitan kita, masalah-masalah kita, mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran, ketabahan, keikhlasan, juga solusi jalan yang terbaik untuk kita semuanya. Terakhir, apabila ajal kita telah datang, mudah-mudahan ya Allah kami semuanya meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban bil islami dinan bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabban bil islami dinan bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabban bil islami dinan bi Muhammadin nabiyya. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Marilah kita tutup pengajian kita dengan doa kifarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf segala kekurangan. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi.